ucapkan selamat buat Dewi Muria Agung yang lagi-lagi mencetak viral di Indonesia. Baru tahu ya? Aku baru tahu. Bagus banget suara kamu. Malam kau sini, ketemu sendiri. Apa? Tapi lucu loh. Coba gimana nyanyinya? Mana nanya mana? Coba. Malam kau sini, ku terasa. Mana sih lo kemarin kalau latihan gak kayak gitu lo? Bagus banget loh, Wi. Oh my god. Keren. Kemarin itu bagus. Tahu nggak lo? Apa? Yang bagus itu part lo di mana? Yang mana? Pas part kamu diem. Oh, kalau aku mah sakit hati aku tuntut panggil Bang Hotman. Aku somasi kau. Ya, kalau aku udah ngomong gitu aku panggil Bang Hotman. Ya, kita sambut Bang Hotman. Ayo dong kamu gimana? Wih, Lu harus semangat, sayang banget. lu kayak nggak semangat, lu nyanyi kayak bukan penyanyi. Gak apa-apa, Ya. lagu itu emang Kan kalau yang lain kan udah prepare. Kalau gua kan nyanyinya cuman ada karaokean nyanyi. Iya. Tapi jadi viral, bagus. Kan belum tahu kalau gua serius. Iya. Yang nonton 14 juta. Eksekutif produser gua aja seneng. Seperti Dia bilang gini, nyanyiin di telingaku dong biar gua bobok katanya. sebentar. Dia Yang pagi-pagi ngomong gitu. barusan view-nya 14 juta. Ada apa dengan masyarakat Indonesia ya? Ya. Tapi Sobat Ambiar, pagi hari ini kita menyapa walaupun memang kalau di Jakarta mendung, kita buat ceria pagi harinya Sobat Ambiar ya. Emang mendung gak mendung? Mataharinya. Itu kemarin kali yang lo gak masuk. Oh, Kemarin nggak mendung? Enggak. Emang terang? Terang. Kebanyakan pikiran. Tapi kita juga mengucapkan selamat untuk seluruh kepala daerah seluruh Indonesia. Oh iya, hari ini pelantikan. Hari ini pelantikan. Kemarin aku ketemu Abi Ramzi, katanya hari ini pelantikan. Oh ya, Abi Ramzi selamat ya. Semangat ya, Iya Abi. loh. Oke. Semoga amanah ya, Abi. Amin, amin ya. Yang ini juga kepala daerah. Ini kepala rumah tangga. Ini tempatnya ya, kepala rumah tangga idaman. Di pagi-pagi yang mendung ini kita hadirkan kepala rumah tangga idaman, ada Randy Kusdiana. Silakan. Wih, biru-biru Randy, lagi happy nih menantikan buah hati, ya kan? Alhamdulillah. Sebenarnya sih enggak sih. Oh enggak? Jadi sudah hampir 2 tahun menikah. Ya. Terus sempat kemarin dikasih sama Tuhan. Tapi nggak lama. Belum rezeki. Akhirnya pas 2 bulan tiba-tiba istri pas masuk rumah sakit, dokter memutuskan udah nggak ada. Oh ya Allah. Gitu. Kami turut berduka. Ya. Tapi kita yakin yang namanya rezeki jodoh pun juga dengan Allah buah yang hati mengatur pasti semua. sudah diatur. Betul. Dan ini adalah sebagai bentuk doa menantikan buah hati. Semoga disegerakan. Amin. Amin. Randy, kami semua disini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Insya Allah disegerakan, dimudahkan. Pokoknya buat Randy sama istri semangat ya. Kita mau lihat dulu ikhtiarnya Randy dan juga sang istri untuk menantikan buah hati. Ini dia. Salam buat istri, kita berharap Randy sama istri tetap semangat, terus ikhtiar, terus berdoa. Tapi kondisi istri ketika kemarin sampai akhirnya terjadilah hal yang barangkali ini pun sudah menjadi takdir Allah. Akhirnya istri seperti apa saat itu dan bagaimana kamu membesarkan hati istri? Jujur waktu sempat mendengar itu sempat ngedrop. Sekitar 1 minggu sempat ngedrop karena memang kabar sebenarnya kita berdua nggak mau seperti itu kan. Pasti. Cuma jalan Tuhan memang berbeda. Berjalannya waktu, aku mulai menjelaskan sedikit demi sedikit. Mungkin kita belum rezeki gitu, belum dikasih tanggung jawab untuk punya anak. Ataupun nanti nextnya dengan waktu yang sudah ditentukan sama Tuhan, mungkin kita akan diberikan anak. Ketika kita udah siap, mungkin seperti itu. Amin. Amin. Amin insya Allah ya. Tapi usaha kamu sama istri selepas itu apa yang dilakukan? Apakah berjalan mengalir begitu saja atau ada beberapa program yang diambil sama kamu dan juga istri?
Untuk saat ini program belum ada. Cuma memang kita tetap berusaha, tetap minta doa kepada orang tua juga. Semoga secepatnya dikasih. Dan aku selalu berpesan, jangan sampai karena satu masalah, kamu jadi masalah yang lain, jadi kamu ikut-ikutan. Jadi jadikan itu pengalaman, jadikan itu bukan masalah, jadikan itu pelajaran dalam hidup kamu. Aku selalu berpesan sama dia begitu. Istri bilang apa saat kejadian beberapa waktu yang lalu itu? Nangis. Pasti. Istri sempat nangis karena memang ketika keguguran itu, maaf ya, yang dirasain perempuan itu katanya sakit sekali. Sakit ketika mau mengeluarkan juga itu sakit. Dan di situ sekarang kita sebagai laki-laki juga, oh ternyata ibu saya dulu seperti ini juga ya, merasakan mengeluarkan saya. Dan itu yang saya juga tanamkan ke istri, oh berarti saya harus berbuat baik kepada istri juga. Di bulan keberapa saat itu? Bulan kedua. Ya, tapi Mas, kita juga host di sini Mas, bisa dilihat juga kita sebelah sini. Oh iya. 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 Kita jadi takut. Iya. Masnya lebih nyaman sama kita. Iya. Minta maaf ya, Memang kok Mas. sofanya kepanjang. Iya, Mas mau tanya, kalau kira-kira nih misalkan mau punya anak, maunya punya anak cewek apa cowok? Atau apapun yang dikasih oleh Tadinya Allah. diharapkannya maksudnya. Apa aja lah sekarang mah. Dikasih cowok, alhamdulillah. Dikasih cewek, alhamdulillah. Apalagi sepasang ya Mas. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin, amin. Amin, amin. Tapi sekarang kondisi istri gimana? Alhamdulillah baik-baik aja, udah berjalan aktivitas dengan biasa. Ya alhamdulillah lah, soalnya punya suami yang katanya disebut sebagai suami idaman. Kita bahas Setelah menikahi Natasha, Randy Kusdiana sering disebut suami idaman. Gimana tuh Mas idaman hati Mas? Kayak lagu Rita Sugiarto Mas. Iya, idaman. Idaman hati. Gimana Mas? Kalau aku mungkin dibilang kayak gitu, alhamdulillah. Pastilah. Cuman memang selalu menanamkan kalau kita itu harus berbuat baik, nggak cuma ke istri tapi ke orang lain. Semua. Iya betul. Betul. Ren, tapi menurut kamu suami idaman itu suami yang seperti apa? Yang pertama mungkin selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada istri ataupun sekelilingnya. Betul. Itu merupakan kewajiban. Betul. Aku mau nanya sama Randy, ini biasanya banyak pertanyaan di media sosial. Apa itu? Mana yang kamu pilih ketika Sudah menikah. misalnya orang tua sedang membutuhkan bantuan Apa istri? secara materi atau istri juga minta secara materi, mana yang akan kamu dahulukan? Ya. Kalau aku mungkin komunikasi dulu sama istri kali ya. Karena kita sudah punya tanggung jawab berdua. Tapi kalau bisa orang tua juga didahuluin, istri juga didahuluin. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan. Kenapa harus minta izin sama istri? Karena dalam agama itu kan saya sudah menikah. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab Randy dan orang tua ya sudah punya tanggung jawab sendiri. Jadi istri mungkin nomor satu, tapi orang tua juga jangan sampai dilupain. Betul. Makanya harus mendapatkan istri yang sayang sama mertua. Kebanyakan kan mohon maaf istri lupa diri. Ya kan suaminya mohon maaf nih, memang dalam Islam kan harus mengutamakan istri dulu, baru orang tua. Tapi kebanyakan perempuan itu mohon maaf ya, kalau udah suaminya tuh kaya, dia tuh merasa agamanya yang diutamain. Kamu tuh harus sayang sama aku, tapi dia lupa sama orang tuanya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi banyak yang gitu. Iya, banyak banget perempuan-perempuan yang seperti Tapi itu. komunikasi itu penting ya, maksudnya untuk menjaga kedua belah pihak. Gimana pun kan juga ibu kita itu yang melahirkan kita, ya itu juga sebetulnya ya kewajiban kita lah ya. Tapi kalau buat kamu sendiri, nah coba lihat di kamera, apa yang belum disampaikan untuk istri tercinta? Ya mungkin ini adalah momen yang tepat ingin kamu sampaikan buat istri kamu. Kalau buat aku pribadi, pesan aku sih cuma satu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah.
Aku di sini sebagai manusia cuma tetap berusaha melakukan yang terbaik. Semangat Randy ya. Kita doakan semoga dimudahkan, disegerakan bisa mendapatkan momongan satu Indonesia. Bilang amin. Amin. Guys, ada pertanyaan dari Dewi Persik, guys. Apa katanya? Barusan dia nanya. Lu rempong lu, sebel gua. Males gua. Dia lagi nanya gini. Ini tuh kita lagi live ya. Percaya Pak Audi? Pak Audi percaya nggak? Dia nanya ini live apa taping ya? Percaya. Kita mau kasih lihat satu ini ya. Randy Kusdiana ceritakan lika-liku saat merintis karir. Sering ditolak PH. Kenapa? Waduh. Benar nggak atau bawang artikelnya? Sering ditolak PH karena dikasih Emang benar? PHP. Benar. Benar. Jadi awal aku berkarir di dunia entertain itu tahun 2007. Memang aku dari Papua, Jayapura. Terbang ke Jakarta itu kuliah. Kuliah di salah satu universitas di Jakarta Barat. Terus ada saudara yang menawarkan buat syuting. Masuklah ke PH. Tapi ketika datang ke PH itu, kok orangnya begini gitu kan. Jadi kayak ditolak tapi halus. Oh, nggak dulu ya, besok aja datang lagi, karakternya belum pas, akhirnya ditolak. Sempatlah kira-kira setahun 2 tahun sempat seperti itu, sehingga menimbulkan kayak apa iya rezeki gue di dunia entertain sampai udah sampai nggak pede lagi. Ya, terus Udah seperti itu akhirnya, tapi yang memotivasi tetap orang tua, terutama bapak. Ya udah silahkan kalau memang itu keputusan kamu. Tapi ingat, kamu masih kuliah, jangan kesampingkan kuliah kamu. Kuliah kamu harus tetap selesai. Akhirnya alhamdulillah kuliah sarjana hukum selesai, dunia entertain juga sampai sekarang masih tetap aktif. Wah, dua-duanya bisa dijalani ya. Mas Randy sarjana hukum. Aslinya orang mana? Kalau papa Sunda, ibu Makassar. Oh, Sunda Makassar. Kenapa dari Papua? Lahir di Papua tapi. Iya, Lahirnya di sana. lahirnya di sana. Oh, berarti sekarang tinggal di sana orang tua. Masih di sana. Oh, Tapi keren Papua, ya. halo. Selamat pagi Papua. Selamat pagi. Keren perjuangannya, terbang dari Papua ke Jakarta. Kuliah di Jakarta. Penolakan hal yang biasa. Ditolak jadi artis. Biasa abang kita ditolak jadi polwan. Biasa. silakan laki. Malah sahabat kita ini, Kan laki. Oh, sahabat ada kita lu. ini jauh dari Amerika. Dia mengadu nasib di Indonesia. Dia dari Amerika dulu. Dulu dia hits, dia terkenal sekali di Amerika dulu. Betul. Jadi apa? Dulu lu bukannya yang itu kan barengan satu grup. Waiter, jadi waiter gue di Amerika. Lu mah gua mau angkat lu jatuhin. Atuh deh. Niatnya adu nasib ke Jakarta ke Indonesia. Ujung-ujungnya adu domba dia di sini. Ya. Kita mau kasih lihat. Adu domba. Lagu Roma Irama lo. Adu domba. Ini ada satu artikel tentang Randy. Ada juga kejadian yang mungkin ini akan menimbulkan trauma bagi Randy. Cerita Randy Kusdiana sempat alami kecelakaan saat pulang syuting. Ya Allah, hancur banget mobilnya. Ya Allah, Ridho. Kecelakaan apa, Mas? Kecelakaan Iya. emang Itu ya. kamu ngantuk kali ya pulang syuting ya Pak? Ya benar, itu kejadiannya jam 2:30 pagi. Jadi kalau nggak salah, ya, itu Nggak di pakai supir Mas? lebih enak nyetir sendiri. Nyetir sendiri ya. Tapi Ya, bahaya. udah kebiasaan. Jadi kejadiannya 2:30 pagi. Memang kira-kira 2-3 tahun emang full. Liburnya itu pada saat hari Sabtu aja. Oh, alhamdulillah. Ya, terus sehari itu 2-3 tahun lalu sempat ngerjain sebulan bisa 7-8 FTV. Iya, ya, menyita waktu banget. Astagfirullahaladzim. Kita banyak waktu. Nah, makanya liburnya Sabtu pun tidur jam 3 udah bangun, besok pagi udah callingan lagi kan. Nah, di satu ketika ya mungkin jalan Tuhan bukan dikasih sih, dapat kecelakaan itu jam 2:30 pagi. Aku lagi nyetir gini pulang syuting, Ngantuk. 5 detik cuma merem 5 detik. Cross slip. Ya, cross slip, Itu yang bahaya tuh. Ini Bang. nyebrang tol sebelah. Nyebrang. Inna Nyebrang tol. anjalna. Jadi ini kecelakaan tunggal sebetulnya. Aku ada nabrak pick up. Jadi Astagfirullah. kalau di tol itu memang kadang-kadang ada yang pipa, ada juga yang besi. Ya. Apesnya aku yang dapat pipa Jadi bisa nerobos ke jalur sebelah. sebelah ya. Aduh, untung nggak ada mobil lain ya, pas sepi kali ya, atau gimana?
Nabrak pickup tapi sampingnya. Kalau aku nabrak Iya, tapi depan, masih pasti- sepi, untung sepi jam segitu Iya, kan. kalau Tol nggak terlalu ada ramai. orang. Kalau rame sore itu bahaya sekali itu. Itu akhirnya kamu Terus sempat dirawat nggak Mas Randy? Enggak. Enggak. Nggak kenapa-napa? Jadi pas slip 5 detik itu, aku juga kebangun gara-gara airbag. Jadi kayak ditonjok, tep, gitu kan. Tonjok langsung kebangun. Pas ngebangun, lah kok udah di tol sebelah gitu. Nah, itu posisi masih syuting, akhirnya ngurus ke Jasa Marga dan lain-lain. Jam 9, jam 10 harus syuting lagi. Masih ada tanggung jawab. Kamu buat- tetap syuting juga. Ya, karena masih ada tanggung jawab. Tapi udah dikasih tahu sama mereka kalau mobilnya kecelakaan. Udah, Ada tanggung jawab nggak dari mereka enggak ya? enggak. Cuman memang kenapa aku bisa syuting lagi, alhamdulillah dari fisik tubuh itu Nggak apa-apa. nggak kenapa-napa, cuma di Nggak sini. apa-apa lah mobil biarin lah. Ya, Tapi Ren, Orangnya. setelah kejadian itu ada trauma nyetir sendiri atau sekarang pakai supir nggak sih? Iyalah. trauma mungkin ada, cuman lebih kayak kita kerja, tapi jangan terlalu diporsir. Iya betul. Oh, banget. Itu jadi teguran gitu ya. Jadi teguran. Butuh waktu. Itu loh, Ya. King. Oh, Memang gitu betul, loh. tapi jangan bawa mobil sendiri Kenapa lah, sih? Mas Randy. King, ya. Ini mereka berdua ini punya dangdut tim, mereka jadwalnya luar biasa loh ya. Kadang istirahatnya nggak ada waktu buat istirahat, tidurnya cuma sedikit. Tapi kami Nggak punya, apa-apa. tapi kami punya staf banyak yang megangin gelas, megangin cangkir. Kami, Iya, kami kan? aku sama Kak Dewi itu driver aja ada 10. Jadi setiap hari Iya. 10 satu mobil. 10 satu mobil. 10. Astagfirullahaladzim. Mulutnya. Lagi lu punya dangdut, punya staff, lu punya dangdut apa camat sih lu? Tahu jam 10 tahu banget. Tapi yang namanya juga cari rezeki ya, cuma jadi Ya, teguran aja untuk ingat bahwa hidup itu bukan hanya untuk bekerja. Betul. Ya, istirahat juga adalah salah satu bentuk untuk menikmati rezeki. Betul, Mas. Sekarang gimana? Pilih-pilih atau dibatasin sendiri? Enggak, masih hajar terus. Mungkin dibatasin. Ketika badan udah mulai ngerasa drop, Iyalah. jangan terlalu diporsir. Iya dong. Iya, bener Mas. Aduh, kalau udah sakit mah kita duit habis ke rumah Iya, sakit. bener. Kayak aku. Sabar ya King. tapi kan habis itu Yang penting kan dirapel. sehat lagi. Udah yang penting mah sehat Iya. nomor satu sobat ambil. Bener, sehat. Kita tahu ada cicilan segala macam. Ya, Makanya tuh Perlan dengerin jangan job semua dia ambil, semua lu ambil job. bener tuh Perlan ya. Ya, banyak setoran. Nggak apa-apa kelilit pinjol, nggak apa-apa. Insya Allah bisa lah. Kalau misalnya ada waktunya, inget istirahat yang paling penting. Ya. Betul. Tapi kita mau kasih lihat kenapa Randy ini. Istirahat ya, jangan dipakai pacaran, istirahat. Tuh, dengerin. Kenapa Randy ini jobnya banyak banget? Soalnya actingnya nggak usah diragukan lagi. Nih kita lihat ya kualitas Mana Randy. sih? Itu tuh sinetronnya yang lagunya Ku Meneng Nong. Ku Meneng Nong. Iya, ada. Coba dong Mas, berakting dong Mas. Tapi kita mau lihat ya, Iya, acting pengen kamu tahu. seperti apa. Cuman sebelumnya aku mau nanya, biasanya tuh kalau udah punya pasangan, suka ada do's and don'ts. Boleh atau nggak boleh aturannya. Kalau mau syuting, nggak boleh sama lawan main ini, itu adegannya. Suka cemburu nggak istri? Kalau cemburu ada. Oh Buta gimana? nggak? Oh ada, diomongin gitu sama istri. Iya, Oh. lawan main kamu siapa? Gitu. Oh, Oh, lawan main aku si A. Oh gitu. Tapi aku menjelaskan di bawah. Aku juga harus profesional. Ini pekerjaan aku, jadi kamu juga harus mengerti. Dan mulai kesini istri juga udah mengerti. Emang pernah cemburu sama siapa? Rata-rata kalau misalnya ada touch tangan ataupun Iya, iya. Oh iya? Iya, iya, Nah, itu yang pelukan. bingung tuh ya. ya, Pegangan tangan aja dia cemburu. Iyalah. Bukan lu, dia. tapi kan itu teh profesional ya. Ya, betul. Nggak diambil kan kita kerja ya. Iya. Harusnya mah ya nggak usah cemburu kalau cuma pegang. Adegan Nggak bisa, itu King, nggak bisa. King. nggak pegangan tangan nih. Misalkan adegan cuma tatap-tatapan aja, tapi bisa loh. Kalau emang nakal, dia matanya tuh beda ceritanya. Bisa Kalau- ser-seran gitu ya. Bisa cuma tatap-tatapan doang. Kalau Mata nakal tuh gimana? Cuma mata genit, mata genit. Pernah Anda muda. sampai pelukan gitu, pernah nggak pelukan terus akhirnya dia marah gitu? nggak, kalau itu nggak. Nggak pernah ya? Karena aku juga tahu batasannya. Iyalah. Jadi kayak cuma peluk, cuma sekedar meluk. Nggak bisa. Kak, profesional kan nggak apa-apa. Tapi lucu nih kalau kalian acting berdua Ayo dong, kali coba ya. dong. Ayo dong, Lucu coba kali. dong. Acting pelukan ya, pelukan. coba Panggil istri kamu siapa? Panggilan sayangnya?
Aku sayang aja. Pak sayang, buat sayangnya cemburu Randy. gitu, kayak berantem cemburu. Kakak harus profesi, kakak pemain film, pemain sinetron. Kalau kakak nggak mau dipeluk, aku yang dipeluk. Mohon maaf ya buat sayangnya Randy. Ini ceritanya apa ini Buat ceritanya? istrinya Randy kita izin dulu ya. Jadi kamu istrinya Randy, kamu minta uang, nggak dikasih-kasih karena kamu terlilit pinjol. Nah ini debt collector datang. Apa? Debt collector nagih Oh utang. bukan aku cemburu. Enggak, kamu minta uang bener-bener yang sayang minta uang dong. Itu debt collectornya Dari kemarin perasaan netting gue minta uang mulu. Ya kan nggak apa-apa. Udah tahu gue nggak pernah minta uang sama laki yang ngasih ya. Karena itu pengalaman hidup lo. Siap ya? Kamera rolling in. Action. Mas, kan kamu kan udah kerja kan pagi siang malam untuk siapa sih kalau bukan untuk aku? Marah? Oh marah. Oh ya. Nanti kan Randy-nya kalem. Kan udah aku bilang Mas, dari kemarin kerja syuting pegang-pegangan sama cewek, aku iyain, mana uangnya? Stop. Guys, kayak live IG. Terus Kak, terus. Kan aku tuh capek kan, udah diem aja di rumah, nggak ditemenin sama kamu di situ peluk-pelukan sama cewek, uangnya mana? Hah? Mau nggak aku senjata? Mau? Gimana? Kenapa sih cuma dipandang aja? Aku mau duit. Kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang, duitnya juga. Ya udah, kalau misalnya honornya udah turun, aku kirim ke kamu ya. Kemudian debt collector mampir ke rumah untuk menagih hutang. Lo, gue sebelah sini, lo sebelah sana. Lo geser bininya. Lo sebelah sana, lo geser bininya. Misi. Ini siapa ini? Kami dari Duo Racun Yubi Sister. Oi, Kami berdua ini debt collector. Ibu tolong jangan bercerita dulu atau bersuara dulu ya Bu. Mas, kota tahun lalu sahabat sih kalau ngajak happy. Gua bilang, Gua nggak tahan ngeliat mukanya Randy. gua bilang kan tukang tagih bukan tukang kerimbat. Ya kita berita lagi tetap di Bagi-Bagi.